Selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat GKI Warokin dimanapun berada. Hari ini kita akan beribadah minggu secara virtual sekaligus merayakan Hari Anak GKI dengan tema Aku adalah Alfa dan Omega, dan dengan subtema melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni. Mari kita bersama-sama berdiri dan mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam panggilan beribadah. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian. Mari kita bersama-sama menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 16, mari kawan-kawan nyanyi gembira. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu dan kepada saudara juga. Amin. Bapa Bunda
Doa syukur dan pengakuan dosa. Bapa Surgawi, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kami hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, karena pemeliharaan dan kasih sayang-Mu yang menjaga kami dari bahaya maut. Sebab kami adalah anak-anak-Mu. Syukur atas orang tua dan semua saudara yang mencintai dan mengasihi. Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami hendak mengaku segala dosa dan kesalahan. Selaku orang tua, terkadang kami lalai melaksanakan perintah-Mu untuk membimbing dan mendidik anak-anak kami. Jagalah kami sebagai orang tua agar tidak menjadi batu sandungan. Tolonglah kami agar lebih bertanggung jawab terhadap keluarga, melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni, sehingga sejahtera itu dirasakan oleh seisi rumah kami. Sebagai seorang anak pun, kami memiliki kekurangan dan melakukan kesalahan. Terkadang kami tidak taat pada perintah-Mu dan perintah orang tua. Kami melakukan pemberontakan dan pelanggaran. Kami memilih mengikuti keinginan hati kami, hidup dengan cara kami sendiri, sehingga menjadi beban bagi orang tua. Untuk semua itu kami memohon pengampunan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk berita anugerah, jemaat dimohon berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Yeremia pasal 33 ayat 8. Jemaat disilahkan duduk. Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari Kitab Kejadian pasal 28 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-19a dengan judul perikop Mimpi Yakub di Betel. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia di bumi, dan ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakaikannya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana dan mendirikan rumahnya di atas batu.
Matius pasal 7 ayat 24. Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian, salam sehat selalu. Nas Alkitab sebagai dasar pemberitaan firman untuk kita saat ini, dari Alkitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 36 sampai dengan ayat 39. Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 36 sampai dengan 39. Untuk mengawali pemberitaan firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah, karena di hari kemenangan-Mu ini, kembali kami diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Dengan sepenuh hati, mendekatkan diri kepadamu. Dan sebentar saat, membuka hati kami untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Mohon Roh Kudus Tuhan yang bekerja dan berkarya dalam diri kami masing-masing. Sehingga kami sekalian anak-anak-Mu ini sungguh boleh mendengar pemberitaan firman-Mu dengan baik. Dan boleh belajar daripadanya untuk kehidupan kami. Mohon pakai hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Dan berfirmanlah atas kami sekalian, karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai dengan ayat 39. Di bawah perikop khotbah Petrus. Untuk kita semua, saya baca demikian. Ayat 36 dari Kisah Para Rasul pasal 2. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Dan mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Demikian firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Nas kita saat ini adalah bagian akhir dari khotbah Rasul Petrus pada saat terjadinya peristiwa pencurahan Roh Kudus kepada para murid. Khotbah yang disampaikan Petrus oleh karena kuasa Roh Kudus ini pada intinya memberikan penegasan tentang bagaimana tindakan kasih Allah terhadap manusia yang berdosa. Di dalamnya ditegaskan melewati Tuhan Yesus Kristus manusia diselamatkan. Di dalamnya ditegaskan bahwa Yesus itu betul-betul adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Sebagaimana yang telah dinubuatkan Allah kepada para nabi dan sebagaimana juga yang dijanjikan Allah kepada hambanya Daud. Dan melewati Tuhan kita Yesus Kristus, semua hal yang diperlukan manusia yang berdosa untuk mendapatkan keselamatan sudah dilakukan oleh Allah. Karena itulah pada bagian akhir dari khotbah yang ia sampaikan, Rasul Petrus mengajak semua orang untuk menerima atau untuk menyambut tindakan kasih Allah melewati Tuhan Yesus Kristus itu dengan iman dan pertobatan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, menerima ataupun menyambut tindakan kasih Allah melewati Tuhan Yesus Kristus dengan iman itu pertama artinya sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh meyakini bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan dan Juru Selamat dunia. Sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh meyakini bahwa kedatangannya ke dalam dunia adalah sebagai wujud nyata dari kasih Allah kepada manusia, karena Allah tidak menghendaki manusia binasa oleh karena dosa. Yang kedua, menerima ataupun menyambut tindakan kasih Allah melewati Tuhan Yesus Kristus dengan iman itu artinya adalah sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh meyakini bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah satu-satunya pribadi, satu-satunya pihak yang kepadanya setiap orang, bahkan semua manusia harus menyerahkan dan mempercayakan kehidupannya. Sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh meyakini bahwa dialah satu-satunya yang layak, yang pantas, dan yang harus disembah, dipuja, dipuji, dan dimuliakan. Satu-satunya pihak, satu-satunya pribadi yang kepadanya setiap orang, bahkan semua orang harus beribadah, menyatakan syukur, memanjatkan doa, bernazar, berjanji, berikrar, dan sebagainya. Hanya Dia, satu-satunya pihak, satu-satunya pribadi yang kepadanya setiap orang melakukan hal tersebut. Dan yang ketiga, jika setiap orang mau serius atau mau sungguh-sungguh menjalani kehidupannya sekarang ini dan kelak, maka penting bagi setiap orang untuk memeriksa imannya. Penting bagi setiap orang untuk mencari tahu apakah ia sungguh-sungguh percaya, apakah ia sungguh-sungguh meyakini bahwa Yesus itu adalah Allah, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia. Penting bagi setiap orang untuk kembali mengoreksi akan bagaimana imannya. Karena iman yang diinginkan oleh Allah adalah iman yang bisa disertai dengan pertobatan. Apa itu pertobatan? Secara sederhana, pertobatan itu artinya berbalik arah.
dari arah yang salah berbalik ke arah yang benar. Pertobatan itu adalah adanya kesadaran dalam diri seseorang bahwa ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Sekaligus juga adanya kesadaran dalam diri seseorang untuk memperbaiki kesalahan itu. Dan satu-satunya cara untuk memperbaiki kesalahan itu, satu-satunya cara untuk kembali berbalik arah dari yang salah kepada yang benar, hanyalah didasarkan pada kebenaran dari Allah. Satu tindakan yang dapat dilakukan hanya dengan melihat kepada kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, iman harus diiringi dengan pertobatan. Sehingga hal itulah yang ditegaskan oleh Rasul Petrus ketika ada pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh orang banyak yang mendengarkan khotbahnya. Apa yang harus kami lakukan? Ada dua hal di situ dikatakan oleh Rasul Petrus. Selain bertobat, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah untuk dibaptiskan, menerima Allah, menerima Tuhan Yesus Kristus dengan sepenuh hati, dan baptisan menjadi tanda daripadanya. Iman yang disertai dengan pertobatan akan membawa kehidupan setiap orang untuk benar-benar dapat menjalani kehidupannya dengan baik dan menunjukkan dirinya bahwa dia betul-betul, bahwa dia sungguh-sungguh percaya, dia sungguh-sungguh meyakini bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itulah Tuhan dan penyelamat hidupnya, yang akan menentukan kehidupannya saat ini dan kelak. Dalam iman yang disertai dengan pertobatan, tentu akan selalu ada kesediaan dari setiap orang, dalam diri masing-masing orang, untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan menjalani kehidupannya secara baru. Meninggalkan kehidupan lama tanpa Allah, tanpa Tuhan Yesus Kristus, dan menjalani kehidupan baru yang di dalamnya nyata ada kebenaran Allah, ada kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Kehidupannya dalam dunia tetap berjalan, tetapi dilaksanakan secara baru, dengan cara-cara baru yang jauh berbeda dengan sebelumnya, yang tidak lagi dilingkupi oleh dosa, apalagi dibelenggu oleh dosa, tetapi didasarkan, dituntun, dan diarahkan oleh kebenaran yang datang daripada Allah. Analoginya, persamaannya bisa kita lihat dan kaitkan dengan situasi dan kondisi kita sekarang ini. Kita semua mengetahui sekarang ini hangat diperbincangkan, ramai dibicarakan tentang situasi ataupun keadaan new normal, kenormalan baru terkait dengan pandemi COVID-19. Banyak orang yang beranggapan, tidak sedikit orang yang berpikir, new normal itu artinya sudah tidak ada lagi pandemi COVID-19. Situasi ataupun keadaan kembali berjalan dengan baik. Situasi ataupun keadaan aman seperti sebelumnya. Tidak, tidak, dan tidak. New normal tidak berarti seperti itu. Bukan berarti dijalankan, dilaksanakannya situasi new normal, bukan berarti pandemi COVID-19 sudah tidak ada lagi.
Tetapi situasi ataupun keadaan new normal adalah situasi ataupun keadaan yang mau membawa setiap orang, seluruh masyarakat untuk menjalani kehidupannya dengan baik. Supaya kehidupannya tetap berjalan sebagaimana biasanya, tetapi di dalam situasi, di dalam suatu keadaan yang baru. Yang berbeda dengan sebelumnya. Yang tidak sama dengan sebelumnya. Menjalani kehidupan dalam kenormalan baru dengan adanya berbagai hal yang harus diperhatikan. Yang memberikan penekanan agar kehidupan dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih tertib lagi. Tetapi kehidupan dalam keseharian tetap harus dijalankan. Kehidupan dalam keseharian tetap harus dilaksanakan. Tapi dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Dengan cara baru yang membawa pada kebaikan. Dengan cara baru yang mau membawa setiap orang untuk tetap bisa menikmati hidupnya dengan penuh kegembiraan. Seperti itu analogi, seperti itu persamaannya. Ketika firman Tuhan saat ini mau mengatakan bahwa bertobat itu setiap orang tetap menjalani kehidupannya dengan baik. Sebagaimana dia ada. Dia tetap menjalani hidup kesehariannya. Tetapi dengan cara hidup yang jauh berbeda dengan sebelumnya. Dalam satu tatanan, dalam cara kehidupan, di mana ada banyak hal yang harus ia perhatikan. Dan semuanya itu bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Itulah pertobatan. Berbalik dari arah sebelumnya yang salah ke arah yang baik dan bukan sebaliknya. Ini hal penting yang mau disampaikan kepada kita melalui bagian nas Alkitab firman Tuhan saat ini. Bagian yang kedua, mari kita melihat nas kita. Pada ayat yang ke-39 di situ dikatakan, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saya garis bawahi. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Anugerah kasih Allah yang menyelamatkan. Yang Allah lakukan melewati Tuhan Yesus Kristus. Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Adalah anugerah kasih. Yang tidak hanya diberikan, yang tidak hanya dianugerahkan kepada, katakanlah sekelompok orang, kepada satu tingkatan usia, ataupun kepada orang-orang tertentu. Di dalam ayat ini dikatakan, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Puji Tuhan, hari ini bersama-sama dengan seluruh warga jemaat gereja Kalimantan Evangelis di segala tempat, kita merayakan, kita mensyukuri Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis. Dan puji Tuhan untuk kita di jemaat ini misalnya, ibadah yang kita laksanakan secara virtual melibatkan anak-anak yang kita kasihi. Memberikan ruang, memberikan tempat bagi mereka untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan ini. Karena ini menjadi hal yang penting. Dan sudah menjadi tugas serta tanggung jawab gereja untuk memberikan perhatian dan kesempatan seluas-luasnya semacam ini
bagi mereka. Karena siapa anak-anak? Dalam kehidupan orang-orang Israel, anak-anak itu disebut sebagai milik pusaka. Artinya, sesuatu yang berharga, sesuatu yang diwariskan, yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Milik pusaka. Dan yang kedua dikatakan, anak-anak itu adalah anak panah yang ada di tangan seorang pahlawan. Yang artinya adalah harus diarahkan pada tujuan yang tepat. Harus diarahkan secara baik pada sasaran yang diinginkan. Dan hanya para pahlawan yang memiliki kemampuan, yang memiliki kesanggupan untuk bisa memanah dengan baik, yang dapat mengarahkan anak panah itu tepat pada sasaran. Dalam kehidupan orang-orang Israel, Mazmur 127, anak-anak itu diibaratkan anak panah di tangan seorang pahlawan yang harus diarahkan dengan baik supaya tidak melenceng ke kiri ataupun ke kanan, tapi tepat pada sasaran yang diinginkan. Dan Yesus sendiri, ketika orang banyak meremehkan anak-anak, ketika orang banyak menyepelekan keberadaan anak-anak, Yesus justru memberikan perhatian ekstra kepada mereka. Ia memberikan ruang dan tempat bagi anak-anak untuk datang kepadanya. Ia memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk ikut mendengarkan dia. Dan ia memberkati anak-anak itu. Dan menjadikan anak-anak itu sebagai bahan pembelajaran yang indah. Dengan cara membandingkan kehidupan manusia secara umum dengan bagaimana kehidupan anak-anak yang baik di mata Tuhan Yesus Kristus. Tadi dikatakan, bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Bagaimana anak-anak kita bisa mengetahui akan janji-janji itu? Bisa ikut merasakan nikmat daripada janji Allah yang menyelamatkan itu. Jika kepadanya tidak diberitahukan. Jika kepadanya tidak disampaikan. Jika dia tidak dilibatkan secara langsung dalam segala hal di mana dia bisa merasakan akan arti daripada anugerah kasih Allah itu dalam hidupnya. Kembali kita boleh belajar dari kehidupan orang-orang Israel. Kita bisa baca dalam kitab Ulangan pasal 6 misalnya. Dalam kitab Ulangan pasal 6 itu Allah tidak hanya mengingatkan orang-orang Israel untuk menjadikan kebenaran firman-Nya, untuk menjadikan seluruh ketetapan dan perintahnya sebagai bagian dari kehidupan mereka dan menjadi dasar serta landasan hidup mereka saja. Tetapi juga mereka berkewajiban, mereka berkeharusan untuk mengajarkan itu secara berulang-ulang kepada anak-anak mereka. Di segala waktu dan kesempatan. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 7. Bukan hanya mereka yang harus memperhatikan hal itu. Bukan hanya mereka yang harus menjalankan hal itu. Tetapi juga anak-anak mereka. Dan itu penting. Karena itu mereka harus mengajarkannya, harus menyampaikannya secara berulang-ulang di setiap waktu dan kesempatan, di saat duduk ataupun berdiri, di saat berjalan ataupun berbaring, katanya. Dan melewati kesempatan itu, Allah juga mau menegaskan kepada orang-orang Israel bahwa tidak ada tempat yang paling baik bagi tumbuh kembangnya seorang anak. Jikalau satu keluarga itu betul-betul mengasihi anaknya, sama seperti Yesus mengasihi anak-anaknya, seperti Allah memberikan perhatian kepada anak-anak. Tidak ada tempat yang paling baik, yang paling utama selain dalam lingkup keluarga. Maka disitulah anak-anak bisa dididik, diarahkan, bisa dijaga dan dipelihara untuk betul-betul menjadi milik pusaka yang baik, milik pusaka yang diwariskan oleh Allah untuk dijaga.
untuk menjadi anak panah yang betul-betul bisa diarahkan tepat pada sasarannya. Orang-orang Israel pada masa itu, apalagi pada masa pengembaraan mereka di padang gurun, sama sekali tidak mengenal pendidikan. Sebagaimana pendidikan yang ada saat sekarang ini. Belum ada satupun lembaga yang memberikan perhatian terhadap pendidikan anak dalam keluarga. Tetapi lembaga pendidikan sekolah pertama yang dinyatakan oleh Allah bagi mereka adalah keluarga mereka. Untuk menjadi tempat yang aman, nyaman bagi mereka. Mendapatkan segala hal. Terlebih untuk mendapatkan segala kebenaran yang daripada Allah. Nas kita mengatakan, sekaligus mengingatkan. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Itu menjadi hal kedua yang mau disampaikan kepada kita. Melewati peringatan, perayaan, ucapan syukur kita terhadap Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis saat ini. Untuk melahirkan, untuk memunculkan generasi-generasi baru yang akan meneruskan tongkat estafet pelayanan kita, kehidupan bergereja kita, pemberitaan kabar baik kita, dan semua hal baik yang dikehendaki oleh Allah. Kenapa demikian? Karena dikatakan pada bagian selanjutnya, selain bagi kamu, bagi anak-anakmu, di situ juga dikatakan bagi orang yang masih jauh. Artinya apa? Artinya masih ada dan masih banyak orang yang kepadanya segala kebenaran Allah itu perlu untuk disampaikan. Masih ada banyak orang yang kepadanya segala hal baik yang datang daripada Allah, anugerah kasih Allah yang mendatangkan keselamatan itu perlu diberitakan. Dan bagi orang yang masih jauh. Kepada siapa tugas ini diberikan? Maka tentunya tugas ini diberikan kepada orang-orang percaya. Kepada kita semua yang sudah menjadi umat Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada kita semua yang mau menyatakan iman kita dengan sungguh-sungguh. Percaya kita dengan sungguh-sungguh. Keyakinan kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak berhenti hanya sampai di kita saja. Tapi juga harus dilanjutkan oleh anak-anak kita. Karena itu mari dengan perayaan Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis ini, kita lebih memberikan perhatian. Kita lebih menunjukkan kepedulian kepada anak-anak kita sebagai generasi penerus kita. Sebagai milik pusaka kita. Untuk betul-betul menjadi anak panah di tangan kita para pahlawan yang dapat diarahkan dengan baik untuk bisa dan selalu tepat pada sasaran. Selamat Hari Anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bersyukur kami kepadamu ya Allah ya Bapa, untuk kesempatan indah yang tetap ada dan Engkau berikan bagi kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami sampai dengan saat ini, di tengah-tengah situasi kehidupan yang harus kami hadapi. Kami percaya akan pengasihan-Mu, kami percaya Engkau juga yang akan menolong kami untuk tetap dapat menjalani hari-hari kami seperti biasa dalam kenormalan yang baru, dengan tata cara kehidupan yang baru, yang lebih menuntut kami untuk lebih tertib, untuk lebih berdisiplin, dan bertanggung jawab terhadap segala sesuatunya. Demi kelangsungan hidup dan kesehatan kami. Kami percayakan segala sesuatunya hanya kepadamu. Dengan senantiasa memohon akan pengasihan Allah, akan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus di dalamnya. Karena itu berkati hari-hari kehidupan kami, pribadi kami, keluarga kami, serta semua orang terdekat kami. Orang-orang yang kami kasih dan cintai, terlebih anak-anak kami. Supaya mereka pun terus boleh diarahkan, dididik, diajarkan, dan dibentuk secara baik. Seturut dengan kehendak Tuhan. Bersama-sama dengan kami,
menjadi waris dari anugerah kasih dan keselamatan yang Engkau berikan. Termasuk di jemaat kami yang ada di tempat ini dan dalam keluarga kami masing-masing. Kami serahkan tumbuh kembang anak-anak kami kepadamu. Mampukan kami untuk tetap menjadikan kehidupan keluarga kami sebagai tempat yang aman nyaman bagi kehidupan mereka, pendidikan masa depan, dan pembentukan karakter mereka. Sehingga pada saatnya mereka pun boleh siap untuk menjalani hari-hari mereka dengan segala kebaikan dan dalam naungan berkat yang daripadamu. Terima kasih untuk keterlibatan anak-anak kami dalam pelayanan saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan memakai mereka bukan hanya atas dasar kehendak kami, tetapi lebih daripada itu, mereka boleh melakukannya dengan baik karena kasih dan pertolongan serta perkenan Tuhan atas diri mereka. Kami serahkan kehidupan masyarakat kami dan semua hal baik ke depan yang mau dilaksanakan di jemaat ini dalam kerinduan kami untuk dapat kembali membuka gedung gereja ini, rumah Tuhan ini, sebagai tempat bagi kami untuk beribadah, meskipun dalam tatanan kehidupan new normal yang dicanangkan. Kami percaya bahwa di dalam segala sesuatunya, termasuk dalam persiapan-persiapan kami, Tuhan mau campur tangan di dalamnya. Sehingga pada saat yang tepat, kami pun boleh kembali memuji dan memuliakan akan nama Tuhan di rumah gereja ini, di gedung gereja ini, di rumah Allah yang kudus ini, dengan penuh sukacita dalam segala macam bentuk pengaturan yang bisa kami laksanakan dengan hikmat yang daripadamu. Kami serahkan seluruh tugas dan pekerjaan kami yang kami lakukan, yang Tuhan percayakan dalam situasi dan kondisi seperti ini, sehingga kami pun dapat dan terus boleh melaksanakannya dengan baik, tentu dalam naungan kasih, kesehatan, kekuatan, dan limpahan berkat yang daripadamu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Hanya kepadamu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Ajar kami untuk terus bertekun dalam doa, dan Roh Kudus Tuhan yang menolong kami untuk dapat sungguh-sungguh percaya, untuk dapat sungguh-sungguh meyakini bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya Allah, satu-satunya pribadi yang layak, yang pantas, bahkan yang harus kami sembah, kami puja, kami puji dan muliakan. Satu-satunya pihak, satu-satunya pribadi yang kepadanya kami beribadah, yang kepadanya kami memanjatkan rasa syukur dan terima kasih kami, yang kepadanya kami berdoa, yang kepadanya kami berdasar, yang kepadanya kami berjanji dan berikrar, bukan kepada yang lain. Ini kami dengan doa kami, ini kami dengan permohonan kami, yang kami bawa ke hadapan tahta kasih-Mu dengan penuh kerendahan hati. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup dan berkuasa, yang selalu mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, marilah kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Nas pengantar persembahan. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur pasal 5 ayat yang keempat dan pasal yang ke-96 ayat yang ke-8. Sebelum menyerahkan persembahan kita, marilah kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu, ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu.
Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu dalam kelimpahan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman ras Kristen kita. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, seorang dengan yang lain. Bertumbuhlah kamu sebagai anggota tubuh Kristus dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lakukan panggilan pelayanan dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni di tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa, dengan bijaksana, sehingga mendatangkan berkat bagi sekalian orang. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita masuk dalam saat teduh. Ibadah kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih bagi warga jemaat yang masih bersemangat beribadah, walau hanya dapat mengikuti secara virtual dari rumah. Selamat hari Minggu, selamat merayakan Hari Anak GKE. Tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati.